Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Ikhwafillah rahimahullah, sahabat Ismail dimanapun antum berada saat ini, dan juga sahabat AMDK Abu Muhammad Duyono, di Selasa malam, yaitu bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2021. Kita kembali hadir di awal tahun ini ya, dalam satu materi kajian muhasabah, yaitu sabiquna khairat biiznillah, yaitu bersegeralah kita berbuat kebaikan dengan izin Allah. Mudah-mudahan sahabat Ismail ya, para pendengar Radio Ismail AM 774 bahagia bersama Al-Quran, selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bersegera berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka mencari ridha Allah. Dan mudah-mudahan semua dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang mendengarkan ya, di kesempatan malam hari ini dimudahkan untuk dipertemukan Allah nanti di jannah. Insya Allah. Materi atau judul yang kita bawakan pada malam hari ini dikutip dari surat Fatir, surat ke-35 ayat 32, di mana di situ dikatakan wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Sini kita diminta untuk bersegera melakukan kebaikan atas izin Allah, atau di kalimat tafsir Ibnu Katsir ini dikatakan dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ya. Apa ini? Siapa ini? Yaitu orang-orang yang melakukan kewajiban dan hal-hal yang dianjurkan, serta meninggalkan hal yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan sebagian hal yang mubah. Nah, di sini dikatakan Ali bin Abi Thalha berkata dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala. Ini sebelum ayat ini, yaitu summa auratnal alkitab allazina astafaina minal ibadi. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba. Yaitu Ibnu Abbas berkata, mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwariskan oleh Allah Ta'ala kepada mereka setiap kitab yang ditulis. Lalu orang yang menganiaya diri mereka sendiri di antara mereka akan diampuni oleh pertengahan, dihisab dengan ringan, dan orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan akan dimasukkan ke dalam sorga tanpa hisab. Nah, di sini diberitahu setelah ayat itu apa? Orang-orang yang berlomba. Ibnu Abbas berkata, orang yang berlomba berbuat kebaikan akan masuk sorga tanpa hisab. Maka ikhwafillah rahimahullah, maka ketika kita mendengarkan satu kebaikan, jangan tunda. Jadi ketika kita dapat segera melakukan amal kebaikan tersebut. Kenapa? Ini Masya Allah menurut Ibnu Abbas ya, orang yang berlomba berbuat kebaikan akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang pertengahan akan masuk surga dengan rahmat Allah, dan orang yang menganiaya diri sendiri, ashabul a'rab, akan masuk surga dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang pertama dari Imam Ahmad berkata bahwa Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini diberitahu bahwa betul sama seperti adapun orang-orang yang berlomba berbuat kebaikan, mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Adapun orang-orang yang pertengahan, mereka adalah orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Ini insyaallah
kita semua yang hadir atau yang mendengarkan muhasabah malam hari ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu satu kebaikan untuk mudah bersegera melakukan kebaikan ini atas izin Allah. Nah, untuk bisa kita seperti ini, bagaimana cara kita bisa dapatkan lakukan seperti ini? Untuk bisa terus melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini butuh teman, nggak bisa kita sendirian. Nggak bisa sendirian, maka hidup kita ini nggak bisa sendirian, dia harus punya teman, maka harus cari teman. Ya, harus cari teman untuk bisa kita berlomba-lomba. Karena kalau satu orang nggak bisa berlomba. Ya, jadi maka kita butuh teman untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu bergaul dengan orang-orang soleh yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mengingat kita bila kita salah. Ini kalau kita bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang alim, selalu dapat nasihat. Dan ini Allah kabarkan dalam Al-Quran. Allah kabarkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, jadi di awal itu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama. Jadi kalau kita mentaati Allah dan Rasul akan bersama-sama dengan siapa? Orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Siapa dia? Yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Nah, inilah yang harusnya jadi satu rujukan kepada kita untuk bisa mendapatkan teman. Mendapatkan teman, ya. Teman yang baik, ya. Jadi Masya Allah kalau kita yang tidak tahu, ya, maka kita akan mencari dari sekarang ini, ya, mencari dari sekarang, ya, siapa teman kita nih, ya. Kita coba, ya, malam hari ini kita bermuhasabah diri, siapa teman-teman kita, siapa dia, ya, apakah yang dikabarkan Allah ini? Nah, kalau kabar Allah ini yang bisa kita tahu nih, orang-orang yang mati syahid kan sudah, para sedikit. Nah, para sedikit nih, jadi orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur nih ucapan sama amal hati sama. Jadi perhatiin itu. Jadi kita kalau sudah bisa tahu siapa dia jujur atau tidak ketika kita sudah pernah berjalan minimal 1 hari itu dalam perjalanan dalam kondisi sulit. Apa yang biasa dia ucapkan hari-hari pada waktu tidak dalam perjalanan, itu sama nggak nanti waktu dalam perjalanan? Itu Allah akan tampakkan itu. Yang dia ucapkan dengan yang di hatinya dan yang diamalkan. Nah, kita baru akan kenal ini. Siapa teman kita ini? Orang jujur kah? Orang munafik kah? Kalau orang kafir jelas ketika bukan sesatu agama dengan kita, dia bukan seorang muslim, kafir. Tapi yang orang Islam ini, dia apakah orang mukmin ataukah orang munafik? Karena orang munafik itu berbaju Islam. Di depan kita manis, Masya Allah. Kita sholat, dia sholat. Kita puasa, dia puasa. Di depan kita. Kita bela Islam, dia bela Islam. Di depan kita. Tapi di belakang kita, dia marah. Ketika kita menjalankan kebenaran, ketika kita berlaku jujur, dia nggak siap, ikhwafillah. Bagi yang dimudahkan oleh Allah akan sangat terasa dan sangat tahu persis teman-teman kita itu. Dan ketika mendapatkan itu doakan, jangan hukumin mereka.
ketika dia masih bisa hidup, mudah-mudahan diberikan hidayah taufik kembali kepada jalan yang benar, kepada jalan yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dia tidak sampai ketika dipanggil Allah masih punya jiwa munafik. Ya. Ini yang harusnya menjadi perhatian dan muhasabah kita. Siapa teman kita? Apakah mereka selalu mengajak kita untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan? Atau mereka yang menahan untuk kita melakukan kebaikan? Jangan lihat kanan kiri. Jangan lihat depan belakang kita atau atas bawah kita. Lihat diri kita. Lihat diri kita. Apakah kita bisa menjadi teman yang baik untuk teman-teman kita? Apakah kita siap untuk menyampaikan kebenaran untuk teman-teman kita? Atau kita tidak sanggup menyampaikan kebenaran karena kita telah menghukumi mereka? Hati-hati saudara-saudaraku, ikhwa fillah rahimakumullah. Sahabat Ismail, dimanapun antum berada, dan juga sahabat Ebi Abu Muhammad Duyono. Ketika kita tidak siap menyampaikan satu nasihat, satu informasi kebaikan kepada saudara kita, tanpa sadar kita telah menjadi Tuhan, menghakimin mereka, bahwa mereka tidak bisa menerima apa yang akan kita sampaikan. Sehingga lisan kita tidak sanggup untuk menyampaikan kebenaran. Mari kita introspeksi diri, muhasabah di malam yang berbahagia ini. Di kesempatan masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus bisa melakukan muhasabah agar terus kita berbuat kebaikan. Maka kita ketika tahu ilmunya itu kita amalkan segera untuk diri kita. Jangan menunggu orang lain. Ini yang menjadi perhatian penting. Dan kita diminta untuk selalu tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan tersebut. Dalam mengerjakan kebaikan tersebut untuk bisa sama-sama kita menjadi hamba Allah yang takwa. Di surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ini yang penting. Tapi kebanyakan kita ini tanpa sadar. Kita tolong menolong dalam maksiat dan dosa. Karena di ayat selanjutnya wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Padahal ini dilarang oleh Allah, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kita kadang-kadang berbuat dosa, melakukan pelanggaran, saling tolong menolong. Tanpa kita sadari, kita bersegera, padahal yang diperintahkan Allah bersegera dalam melakukan kebaikan. Karena di kalimat akhirnya apa? Innallaha sadidul iqab. Ini Allah beritahu kepada kita, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Maka dari itu ikhwa fillah rahimahullah, sahabat Ismail, dimanapun antum berada, dalam kondisi apapun yang saat ini sedang mendengarkan radio kesayangan kita, Radio Ismail, AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Maka jangan tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena di sini begitu banyak yang bisa kita rasakan. Ini pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, pegangan hidup kita, agar kita tidak tersesat dalam kondisi zaman fitnah ini. Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Jangan pakai akal kita dalam memenuhi kondisi-kondisi saat ini. Syahwat yang dimunculkan, tinggalkan itu. Kita kembali kepada Al-Quran. Kita ikuti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Bagaimana para sahabat mengikutinya. Karena zaman dahulu ada zaman saat ini. Zaman saat ini ada di zaman dahulu. Kita pelajari. Jangan menjadi Tuhan. Kita saat ini tinggal mengikuti ittiba. Kalau kita betul cinta dengan Allah, ittiba kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
ittiba kepada Rasul. Nah, mereka yang pertama kali mengikuti itu para sahabat. Sabiqun lana awwalu. Ya, mereka para sahabat. Siapa dia? Muhajirin dan Ansor. Itu dijamin jannah. Masya Allah. Nah, kita saat ini bagaimana? Untuk saling tolong-menolong, yaitu mengingatkan. Karena di dalam Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara di ayat 214, wa anzir asiratakal aqrabin, yaitu dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, ini maksud kerabat-kerabat terdekat ini yang siapa yang harus kita beritahu terlebih dahulu? Seorang ayah yang harus diberitahu siapa? Istrinya, anaknya. Istrinya yang tahu, istrinya memberitahu suaminya, memberitahu anaknya. Anaknya yang tahu, orang tuanya yang beritahu. Ya, baik ayah maupun ibunya dan saudara kandungnya. Ini orang-orang yang terdekat. Coba perhatikan saat ini, seorang ibu itu akan sangat marah ketika anaknya tidur pada saat di pagi hari karena takut terlambat pergi sekolah. Suaranya akan sangat lantang. Dia takut anaknya untuk tidak bisa pergi sekolah atau tidak bisa ikut pelajaran melalui saat ini pakai internet, pakai webinar. Sangat marah. Tapi pernah nggak orang tua ketika anaknya tidak bangun sholat subuh dia marah? Ini kesalahan yang banyak ada di tengah umat. Dia tidak tahu bahwa harusnya orang tua sangat marah ketika anaknya tidak bangun sholat subuh. Terlambat dia bangun. Sebelum subuh ada 2 rakaat yang Allah janjikan dunia dan seisinya. Maka dari itu orang-orang terdekat tetaplah memberi peringatan. Ya, tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi peringatan ini nggak bisa diterima orang kafir kalau kita selalu menyampaikan, nggak bisa diterima orang munafik, dia akan marah. Tapi kalau orang beriman, ketika ada yang mengingatkan, dia akan mengatakan, Alhamdulillah. Dia dengan senang hati menerima satu nasihat dari saudaranya. Nah, sekarang kita rasakan ketika ada saudara, orang-orang yang dekat dengan kita, menyampaikan satu peringatan kepada kita tentang agama, tentang akhirat. Apa yang kita rasakan? Sakit hatikah kita? Atau kita bergembira? Itu ada pada diri antum sekalian yang merasakannya. Lebih mengenal lagi kita lihat nih bagaimana hadis Arba'in nomor 7 nih. Dikatakan di situ ya, di hadis Arba'in nomor 7 dikatakan an Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus ad-Darimi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Qal lillahi wali kitabihi wali rasulihi walil a'immatil muslimin wa ammatihim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Jadi orang yang memberi nasihat ini ditanya oleh sahabat pada itu, nasihat untuk siapa? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjawab, ketika kita memberi nasihat itu apa? Nasihat untuk Allah.
Bagaimana kita memberikan nasihat kepada saudara kita untuk mengingat Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Jadi nasihatkan saudara kita itu kepada Allah. Ini yang harusnya kita perhatikan bersama. Bagaimana kita memberi nasihat. Bukan kepada kelompok kita nasihat itu, tapi kepada Allah. Nasihat yang kedua, kepada kitabullah. Bagaimana orang-orang terdekat kita, dia dekat dengan Al-Quran. Kita ingatkan bahwa malu, rugi besar. Rugi besar kalau dalam satu hari kita tidak membaca Al-Quran. Kita tidak membuka Al-Quran. Ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada keraguan di dalamnya. Zalikal kitabul la raiba fi. Ini jadi kita nasihat yang pertama mengajak saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, orang-orang terdekat oleh kita kepada Allah. Sudah kepada kitabullah. Setelah kepada kitabullah siapa lagi? Kepada Rasul. Ingatkan kepada Rasul-Rasul bagaimana para Rasul itu. Orang-orang yang sabarnya sangat tinggi, yang pernah dikenal dengan ulul azmin. Kesabaran yang luar biasa. Jangan sampai kita tidak kenal. Kita ingatkan bagaimana bagaimana Rasul. Ketika di zaman fitnah, ketika semua orang membencinya, ketika mendakwakan tauhid. Sama kondisi zaman fitnah seperti ini. Ketika kita menyampaikan kebenaran, kita siap untuk dicela, menyampaikan kejujuran. Ini ajaran-ajaran Rasul, menyampaikan kejujuran. Ini sangat berat kondisi saat ini. Nasihat yang selanjutnya siapa? Kita harus taat kepada pemimpin. Hatta pemimpinnya Buddha Abbasi. Kita harus taat. Nah, taatnya bagaimana ketika pemimpin masih berpegang kepada Al-Quran was Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Ketika diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah yang tidak merujuk kepada Allah, kita cukup diam, tidak mengamalkannya. Karena ini perintah dari Rasul, la ta'atu fi makhluki bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada khaliq. Jadi ada perintah-perintah yang dianjurkan oleh para penguasa, para pemimpin kita. Tapi perintah ini bermaksiat, kita tidak boleh memberontak. Kita tetap menjaga pemimpin kita. Tapi apa yang diperintahkan tidak kita amalkan. Ketika perintah itu bermaksiat kepada Allah. Dan juga itu nasihat yang selanjutnya, nasihat kepada sesama kita. Ini Masya Allah kalau ini dilakukan. Ya, karena nasihat ini mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Maka ketika kita malam hari ini, kita tahu, kita mengajak antum sekalian. Memberikan nasihat kepada siapa saja. Untuk mengajak kepada mereka kepada kebaikan dan kebenaran. Dan mencegah kemungkaran dan kesalahan yang berdampak maksiat kepada Allah dan Rasul. Kalau ini dilakukan, Masya Allah, kita bersegera melakukan kebaikan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita masuk jannah tanpa hisab. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sahabat Ismail dimanapun antum berada, kita termasuk orang-orang yang dengan bersegera melakukan amal kebaikan dengan izin Allah. Insya Allah kita lanjutkan di sesi yang kedua. Kajian ini kita lanjutkan untuk kita bersegera melakukan amal kebaikan atas izin Allah. Sahabat Ismail AM774 bahagia bersama Al-Quran, dan juga sahabat Ebi Abu Muhammad Duyono. Mari di malam yang berbahagia ini kita terus lakukan muhasabah. Siapa teman-teman kita? Apakah mereka orang-orang yang mengajak kepada kita untuk melakukan kebaikan, nasihat kebaikan, untuk segera yang tadi mengamalkan satu kebaikan, meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Nah, kita harapkan sahabat Ismail dimanapun antum berada adalah
jadikan diri-diri kita ini adalah teman-teman bagi saudara-saudara kita yang lain. Siap? Sahabat Nabi Muhammad, siap? Nah, ya. Siap itu adalah syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Jadi kita harus Al-Quran menjadi pedoman kita, ya, untuk beramal, untuk bersegera mengajak kebaikan kepada semua orang-orang terdekat kita. Jadikan kita ini betul-betul teman bagi mereka, untuk mudah kita nanti bertemu di jannah. Untuk itu, teruslah mengajak kebaikan dengan kebenaran dan ilmu. Jadi kita mengajak kebaikan, kebenaran itu dengan ilmu dan mencegah kemungkaran dan mengingatkan bila teman kita salah atau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, inilah yang harusnya tertanam dalam diri kita. Karena ini orang yang mengajak dan berani melakukan segera ketika dapat informasi, melakukan segera, melakukan amal kebaikan segera. Ini mereka akan masuk surga tanpa hisab. Ini yang harusnya menjadi cambuk bagi kita. Dan perlu diingatkan, untuk kondisi mengingatkan atau mencegah dari kemaksiatan, ini ada resiko besar. Karena orang sedang bermaksiat kepada Allah itu temannya syaitan, temannya iblis. Jadi ketika kita cegah, maka iblis akan murka, akan marah besar. Ini yang menjadi resiko bagi teman-teman yang mencegah kemungkaran. Kalau kita ngajak kebaikan, aman. Tapi ketika kita mencegah kemungkaran, ini kita ada resiko besar yang akan dihadapi untuk orang-orang yang benar. Karena mencegah dan menghentikan kemaksiatan, itu yang dilawan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu tidak jauh dari karakter syaitan yang selalu ingin berbuat maksiat kepada Allah. Maka kita yang kepingin jadi teman yang baik tadi, yang siap mencegah kemungkaran, siap memberitahu kalau ini maksiat, ya, siap-siap. Siap apa? Siap tidak disukai. Ya, siap tidak disukai. Coba orang lagi merokok, kita ingatkan rokok, marah. Ya. Iya. Mereka sedang selingkuh, mereka sedang pacaran, kita ingatkan, marah. Siap-siap aja. Mereka sedang korupsi misalnya, tuh ingetin jangan korupsi, kita ditendang, ya. Maka kita harus siap tidak disukai, siap dicela, siap dihina, siap disingkirkan. Kalau kita di kantor ada satu komunitas, satu kelompok, kita berani untuk menyampaikan kebenaran bahwa ini maksiat kepada Allah, siap-siap ditendang, siap-siap disingkirkan, tidak akan diterima. Ini akan kelihatan. Orang yang berani berkata benar saat ini pasti banyak tidak disukai, banyak hoak. Nah, karena teman yang baik itu menginginkan bertemu di jannah dan dia akan menyampaikan dengan hikmah. Hatta nanti dicela, hatta nanti dihina, dia tetap ingin menyampaikan. Karena dia sayangnya itu karena Allah, cintanya itu karena Allah. Karena dia ingin bertemu di jannah dengan siapa? Dengan sahabat, dengan teman-temannya. Karena dia tahu, dia berbaik sangka bahwa teman-temannya itu adalah orang-orang yang beriman. Dia tidak berpikir bahwa temannya itu orang munafik. Enggak, dia semua berpikir temannya itu orang beriman. Makanya setiap hari kalau bisa dia akan memberi nasihat. Hatta nasihatnya tidak diterima, hatta nasihatnya tidak dibaca, hatta nasihatnya tidak didengarkan, dia tetap akan memberi nasihat. Karena yang memberi hidayah itu adalah Allah. Kita hanya diminta untuk menyampaikan, untuk mengingatkan, bukan untuk menghakimi. Jadi ketika teman antum itu belum beriman atau tidak bisa menerima apa yang saya, jangan kecewa. Karena nasihat antum tidak berguna atau tidak bermanfaat baginya saat ini. Maka teruslah berbaik sangka kepada Allah. Kita doakan. Nah, inilah di kondisi ini antum diminta untuk sabar.
Kemarin kajian pekan yang lalu yang sudah kita lewat ada sabar ya. Syariat Allah berdampak, Allah ridho. Kalau kita menyampaikan lewat syariatnya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, insya Allah Allah ridho. Allah ridho. Maka ihwafillah rahimahullah yang narasumber ingatkan saat ini posisi ya di awal tahun ini ya terus ingin mengingatkan apa itu? Putuskan jalur riba. Sekecil apapun. Karena riba itu rayuan iblis berujung azab. Azab. Nggak ada pernah dirasakan. Padahal setiap detik di bangsa ini azab itu terus bergulir. Apa kita tidak rasakan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Musibah silih berganti. Dari detik ke detik. Itu terus. Maka. Ihwabillah rahimahullah. Sahabat Ismail. Dimanapun antum berada dan sahabat Abi Abdul Muhammad. Mari kita beristighfar. Bertobat kepada Allah. Sisa umur masih ada. Ayo. Hayya bina. Selamatkan NKRI. Selamatkan NKRI. Dengan apa? Tinggalkan zina. Tinggalkan riba. Putuskan sekecil apapun. Putuskan jalur-jalur riba. Putuskan jalur-jalur zina. Kalau bangsa ini selamat. Jadi NKRI itu apa? Yang pernah kita sampaikan? Negara Kesatuan Republik Indonesia? Apa? Ninggali konvensional, ridho ilahi. Itu yang benar. Kita berharap ini sudah didukung oleh aturan-aturan negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kita berharap pemerintah kita berani mengkonversi perbankan riba menjadi perbankan syariah. Sudah ada Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Kita doakan. Yang saat ini baru dilakukan, baru akan dilaksanakan merger 3 bank syariah yang akan menjadikan modalnya menjadi meningkat. Kita doakan ini adalah satu awal kebaikan dan kami berharap yang akan bisa menambah porsi dari perbankan syariah apabila bank ribawi dikonversi menjadi bank syariah. Porsinya akan langsung naik itu, share. Akan naik. Yang saat ini baru tercatat 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh OJK itu 6,18%. Itu kalau satu aja bank besar yang dikonversi menjadi bank syariah mungkin bisa di atas 10. Kalau 2 BUMN-nya digabung juga Masya Allah. Dan semua aktivitas, kita berharap semua aktivitas pemerintah ke bank syariah. Karena semua aktivitas kita yang ada di perbankan riba itu bisa dilakukan di perbankan syariah. Sementara semua keinginan masyarakat itu bisa dikerjakan, bisa diakomodir di bank syariah. Nah, kita berharap para penguasa, para pejabat yang diberikan amanah untuk bisa menyuarakan ini. Jangan sampai nanti merger justru syariahnya ditinggalkan. Hanya profit oriented yang dikerjakan. Kita berharap tidak seperti itu. Nasihat narasumber. Dan mudah-mudahan ya, apapun 3 kekuatan besar dari bank yang akan merger ini akan bisa memberikan dampak. Keyakinan kepada umat bangsa Indonesia bahwa sudah ada bank syariah di Indonesia. Yang akan memberikan semua keinginan masyarakat yang ingin menjalankan Islam secara kafah bisa diamalkan di sana. Insya Allah. Karena ini Allah telah mudahkan. Memberikan informasi kepada umat. Bahwa perbankan konvensional itu sudah dihukumin. Usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Itu ada di pasal 8. Di poin B-nya dikatakan usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Nah, kita berharap setelah dapat informasi ini, maka
Ihwafillah rahimakumullah, sahabat Ismail, dimanapun antum berada dan sahabat Ibu Murad, bersegera untuk menutup semua rekening-rekening kita yang ada di perbankan riba. Karena kita takut dengan azab Allah. Kita takut dengan azab Allah. Kita hijrah ke bank syariah, ini dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi kita memilih bank syariah itu ngikutin undang-undang. Kita sebagai seorang muslim. Dan bank syariah ini tidak hanya untuk orang Islam saja, untuk semua manusia. Karena syariat Islam ini untuk semua manusia. Bisa di sana, mau jadi pegawai, mau jadi nasabah, tafadhol, bisa dilakukan di sana. Sepanjang yang diikuti adalah syariat Islam yang akan memberikan keadilan, baik nasabah maupun untuk perbankannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak perlu ragu. Dan ini adalah kemajuan besar yang ada di bangsa ini. Tapi ini jarang sampai ke tengah umat. Maka di awal tahun ini kita berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan bangsa ini segera diambil. Diambil apa? Maksiat-maksiat kepada Allah. Diberikan kemudahan untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah. Dengan apa? Menutup semua jalur-jalur riba. Menutup semua jalur-jalur zina sekecil apapun. Nah, yang akan berteriak saat ini, yang akan memusuhi, yang akan mencela antum, mereka-mereka yang suka dengan zina, mereka-mereka yang suka dengan riba, mereka akan bergeliat, akan memusuhi antum, akan mencela antum, akan menghambat antum. Maka saat itu antum bersabar. Berdoa kepada Allah agar semua saudara-saudara kita yang saat ini masih bermaksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dibukakan pintu hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengajak kepada bersegeralah untuk melakukan amal kebaikan ini dengan izin Allah. Narasumber sampaikan kepada antum sekalian, tidak ada lagi kata darurat. Yang masih menempatkan uangnya di perbankan riba, tidak ada lagi kata darurat. Karena hampir di setiap kota kita sudah ada perbankan syariah, sudah ada koperasi syariah, sudah ada BMT, sudah ada BTM. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita menempatkan uang kita di tempat riba. Hayya bina. Ihwafillah. Masih ada sisa umur. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertobat, istighfar, bertobat kepada Allah. Manfaatkan sebaik mungkin untuk kita kembali ke jalan yang benar. Mari yang pacaran segera tutup pacarannya, nikah. Yang masih punya rekening di tempat riba, tutup. Hijrah ke bank syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Karena apa yang antum dapatkan di perbankan ribawi saat ini semuanya insya Allah alhamdulillah bisa dilakukan di bank syariah. Ihwafillah. Jadi kesempatan yang berbahagia ini kita terus untuk menyampaikan dakwah ini. Mengajak kepada antum sekalian untuk terus melakukan apapun ya yang kita lakukan dalam mengajak ihwafillah rahimakumullah, sahabat Ismail dimanapun antum berada, untuk kembali ke jalan yang benar, meninggalkan riba, meninggalkan zina. Karena kita nggak ada yang tahu sisa umur kita ini, apakah 1 detik ke depan kita masih hidup, 1 menit ke depan kita masih hidup. Gak ada yang tahu. Maka bersegeralah menuju ampunan Allah. Saat kita tahu bahwa ini adalah larangan, putuskan saat itu. Hentikan saat itu.
insya Allah pada saat yang bersamaan Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Jangan ada lagi kata ntar, nanti dulu. Ini kata setan, ini kata iblis. Ketika kita diajak kebaikan, ntar antum duluan deh, anak belakangan. Hati-hati yang berbicara seperti ini. Tutup segera, ntar dulu deh. Hati-hati. Ya, ikhwafillah. Jangan sampai ada ketika diajak kebaikan oleh saudara kita, ntar dulu. Ya. Ini bahasa setan, ini bahasanya iblis. Ya, maka kita sebagai orang beriman, ketika ada yang mengajak, maka kita bersegera. Kita berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Kita berharap ini diizinkan Allah. Bismillah. Maka di akhir acara ini kami mengajak. Ini dicari segera ini. Ya. Dicari segera ini ya. Berkata Syekh Rabi' bin Hadi Al-Maqdali hafizahullah, carilah teman dekat seorang mukmin. Yang pertama, membantumu untuk mentaati Allah. Yang kedua, memotivasimu kepada kebaikan. Yang ketiga, memperingatkanmu dari kejelekan. Dan yang keempat, dan tidak didapat darinya kecuali kebaikan. Ini ya di Al-Majmu'ah 28. Sementara yang Imam Abu Hatim rahimahullah berkata, sebaik-baik teman adalah orang yang paling semangat memberikan nasihat kepadamu. Nah, jadi lihat teman-teman antum, ada nggak yang semangat memberikan nasihat kepada antum? Nah itu, ya, itulah sebaik-baik teman. Ya, mudah-mudahan kita menjadi teman-teman yang terbaik untuk teman-teman kita. Dan mudah-mudahan teman yang soleh itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa disampaikan, dan mudah-mudahan kita segera ketika ada kebaikan untuk mengamalkannya. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Ikhwa fillah rahimakumullah, ini ada pertanyaan bagus ya. Yaitu beliau bertanya bagaimana membersihkan harta-harta riba yang sudah dilakukan ya pada masa yang lampau, yang sudah terlanjur dimakan. Masya Allah ya, ini mudah-mudahan niat baiknya diberikan oleh Allah kebaikan yang banyak ya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 275 itu diberitahu ya, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, lalu terus dia berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Jadi di sini diminta kita yang baru tahu malam hari ini Masya Allah kalau kita nikmatnya kita ya, kalau berdosa kepada Allah, melakukan kehilapan kepada Allah dan Rasulnya, hari ini malam ini kita tahu. Yang diminta hanya untuk istighfar dan tobat. Semua yang lalu terserah kepada Allah. Jadi mudah-mudahan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena apa, di situ orang yang mengulangi itu baru ketika mengulangi baru ada hukuman. Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi ketika kita mengulangi, baru di situ diancam oleh Allah, dia akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Itu di Al-Baqarah 275. Sementara di sini dikatakan mereka yang sudah tahu riba, kalau dia orang beriman suruh tinggalkan. Ya. Karena ini yang diminta hanya orang beriman, bukan manusia. Karena ayatnya ya di Al-Baqarah 278 ya 278, di situ dikatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya. Jadi hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Jadi bagi mereka ini sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang kepingin dapat potongan. Padahal ini siapa? Untuk orang yang ingin dapat riba.
itu suruh tinggalkan. Jadi para rentenir ini jangan lagi ngambil, bukan yang hutang. Ya, jadi kalau hutang kita tetap harus bayar. Nah, yang menerima bayaran itu kalau dia orang beriman nggak mau tuh nerima bunganya, tinggalkan sisa-sisa riba. Ya, di ayat ini dikatakan kalau dia orang beriman. Lah kalau yang di rentenir kita tidak beriman, dia munafik, dia kafir, bagaimana dia akan meninggalkan sisa riba? Dia akan kejar terus. Ya, nah kita bayar itu. Karena hutang sampai akhirat. Ya, dan ini Masya Allah. Nah, dikasih tahu lagi, fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasul. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Kita diperangin oleh penjajah aja udah ketakutan, ketar-ketir. Diperangin sama wabah pandemi aja udah gak bisa sholat. Bayangin, apalagi kita mau perang sama Allah dan Rasul. Maka saudaraku yang bertanya ketika antum saat ini, ya, segera istighfar, tobat. Pasang niat semua aktivitas yang ada dengan riba tutup. Mudah-mudahan semua dosa antum diampuni Allah. Kenapa? Karena antum takut dengan azab Allah. Karena antum ingin ittiba kepada Rasulullah. Dan Allah kabarkan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 31, kalau kita cinta dengan Allah, ikuti Nabi Muhammad. Allah akan mencintai kita. Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu a'lam.